Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat Abkar TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pertemuan kali ini insyaallah kita akan mengulas sedikit tentang sujud. Ada beberapa rahasia sujud yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Dan tentu saja mayoritas sujud yang kita lakukan itu dilaksanakan di dalam ibadah sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Jadi konteksnya ketika Rasulullah SAW menganjurkan untuk banyak sujud seperti nanti pada hadis yang akan saya sampaikan, itu sebenarnya konteksnya adalah memotivasi kita untuk memperbanyak ibadah sholat sunnah. Artinya apa? Dengan banyaknya ibadah sholat sunnah yang kita lakukan, maka berarti kita juga memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW menyampaikan banyak hal tentang rahasia atau keutamaan yang ada dalam sujud tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bikathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khatiyah." Rasulullah SAW bersabda, hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah dengan setiap sujud yang engkau lakukan, melainkan dengan sujud tersebut Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan satu derajat untukmu dan menghapuskan satu kesalahan yang engkau lakukan. Jadi ini fadilahnya, rahasia kita banyak bersujud, maka derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala akan Allah tinggikan dan Allah menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Kemudian ada hadis lain, Rasulullah SAW menyampaikan, "Innal 'abda idza qama yusalli ata bi dhunubihi fa wudi'at 'ala ra'sihi aw 'atiqihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu." Rawahu Ibnu Hibban. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya seorang hamba Allah apabila dia mengerjakan sholat, dia membawa dosa dan kesalahannya lalu diletakkan di atas kepala atau lehernya. Maka setiap kali dia melakukan ruku dan sujud, tasaqatat anhu, dosa-dosa tadi akan berguguran darinya. Nah, ini salah satu keutamaannya, melalui ruku dan sujud yang kita lakukan, dosa-dosa, kesalahan kita jatuh berguguran diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga fadilah atau keutamaan sujud yang sangat besar juga, di mana hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabatnya yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika itu sahabat beliau ini meminta kepada Rasul agar dia menjadi orang yang bisa satu surga dengan Rasulullah, bisa menemani Rasulullah SAW bersama Rasulullah di dalam surga. Dia mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta wahai Rasulullah agar aku dapat mendampingi engkau, bersama engkau, satu surga dengan engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud." Jika itu yang engkau inginkan, maka kata Rasulullah, bantulah aku, kalau bahasa sederhananya, untuk merekomendasikan dirimu, satu surga denganku, yaitu dengan cara engkau memperbanyak sujud. Artinya ketika seseorang banyak sujudnya kepada Allah, banyak ibadahnya kepada Allah, maka Rasulullah SAW memberikan peluang syafaat beliau agar orang tersebut berada satu surga dengan Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.